Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Kanaka Hita Solvera. Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah terhubung dengan Wijen Pontus, CEO Kanaka Hita Solvera. Pak Wijen, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Melihat pergerakan indeks kita sepanjang hari ini seperti apa, Pak Wijen, analisis dari Anda? Apakah ini sebagian besar pengaruh terhadap atau pengaruh dari data surplus perdagangan, Pak Wijen? Oke, pertama memang kalau data surplus perdagangan memang kita baik ya Mbak ya. Tetapi saya rasa memang kenaikan IHSG per hari ini sebenarnya disokong lebih kepada technical rebound ya sifatnya. Karena memang kita sudah mengalami koreksi yang sedemikian jauhnya dan sudah berlangsung selama berapa hari begitu. Dan ini saya rasa reboundnya sifatnya sementara. Kalau kita berbicara dari kacamata Elliott Wave ya, dimana memang dari Kanaka sendiri spesialisasi di Elliott Wave begitu, kita melihat bahwa kenaikan ini bagian dari wave 4 ya, wave 4 dari wave C. Artinya apa? Artinya kenaikannya sifatnya hanya sementara, kemungkinan besar hanya akan berhenti di sekitar 5.800 sampai 5.850, lalu ada peluang untuk kembali terkoreksi lagi, kembali lagi ke bawah level 5.750, yaitu sekitar 5.700 sampai 5.750, baru nanti setelah itu akan rebound cukup lama, dalam artian bisa berlangsung sampai 1 minggu. Artinya justru kenaikan ini sifatnya technical rebound yang sifatnya pendek, antara mungkin berlangsung 1 atau 2 hari, and then lalu akan lanjut kembali terkoreksi lagi. Jadi ini yang saya rasa perlu diwaspadai oleh investor, yaitu kemungkinan untuk kembalinya terkoreksinya IHSG lagi di lusa atau mungkin awal minggu depan ya, seperti itu. Berarti belum ada kemungkinan bahwa indeks harga saham gabungan kita bisa ke level 6.000 ya, Pak Wijen ya? Untuk dalam waktu jangka pendek belum ada. Dalam jangka pendek itu hampir 1-2 minggu ya. Tetapi kita melihat view kita bahwa the good news-nya adalah secara Elliott Wave bahwa koreksi ini adalah menjelang akhir dari downtrend bulanan. Kita tahu bahwa IHSG sudah terkoreksi cukup dalam ya, lebih dari 10% semenjak pertengahan Februari begitu ya. Dan harusnya level 5.700-5.750 ini sudah level di dekat bottom atau level-level di dekat akhir dari downtrend bulanannya ya. Artinya setelah koreksi ini selesai ya mungkin sekitar 5.700 atau mungkin overshoot pun tidak jauh dari 5.700, itu IHSG akan kembali mengalami uptrend lagi untuk beberapa bulan begitu. Dan saya rasa kalau ini terjadi IHSG akan sangat mungkin sekali untuk kembali ke level ke atas 6.000 ya. Bahkan target kita sebetulnya setelah bulan Juni begitu, mungkin masuk bulan Juli itu target kita sekitar 6.100 sampai 6.150 untuk kenaikan IHSG di bulan Juli. Oke, Pak Wijen, bagaimana prospek kinerja emiten di kuartal kedua? Sektor apa kemudian yang dalam tren kenaikan pertumbuhan? Ya, kalau kita lihat pertama memang yang cukup menarik dan saya pantau memang cukup menarik sejak awal COVID yaitu sektor telco ya. Sektor telco saya melihat menarik meskipun kemarin di 2020 annual report begitu ya. Ada beberapa emiten telco yang sifatnya mengalami penurunan pendapatan, tetapi penurunan pendapatan juga tidak serta-merta diikuti dengan penurunan penjualan, malah sebagian besar penjualannya juga naik, tetapi penurunan pendapatan disebabkan karena misalkan depresiasi dan segala macam begitu. Dan kembali lagi telco ini menarik dan saya melihat trennya ke depan juga akan masih menarik untuk telco. Kita tahu bahwa hari ini saham-saham telekomunikasi seperti Telkom, lalu Excel, Friend gitu ya, ini juga ISAT, Indosat, ini menguat gitu ya. Dan saya melihat kenaikan hari ini tidak akan berhenti hari ini saja, tetapi akan berlangsung selama beberapa pekan ke depan. Meskipun untuk esok hari atau lusa, ini ada peluang untuk saham-saham telco itu mengalami technical correction ya, artinya koreksi yang sifatnya terbatas. Tapi kalau ini terjadi besok atau lusa, saham-saham telco ini mengalami koreksi, ini ada peluang teman-teman investor untuk melakukan akumulasi beli atau buy on weakness di saham-saham telco. Itu satu sektor telco. Yang kedua, shipping ya. Shipping ini saya lihat menarik ya, karena kita tahu bahwa semenjak pandemi ini ongkos atau biaya shipping itu meningkat selain dari adanya peningkatan demand terhadap online shop dan segala macam, itu juga terkait dengan dengan semakin langkanya pelayaran-pelayaran yang masih berjalan begitu ya. Artinya ini juga
menjadi hal yang cukup menarik. Jadi saya melihat dua sektor ini terutama ya di shipping lalu di telco ini menjadi sektor yang perlu dicermatin dalam beberapa minggu ke depan. Seperti itu. Oke. Pak Wijen, Tiongkok kemudian melarang transaksi menggunakan atau dengan kripto seperti itu. Anda melihat ini bagaimana mempengaruhi selera investor di saham, terlebih khusus juga di indeks harga saham gabungan kita? Oke, sebetulnya memang kita tahu bahwa tadi malam tepatnya ya harga aset-aset kripto ini turun puluhan persen bahkan ya puluhan persen, bahkan Bitcoin kembali lagi ke bawah level 600.000 US gitu ya setelah sempat hampir mencapai 800.000 US begitu, dan tentu ini koreksinya saya melihat bahwa ini koreksi yang cukup agresif. Tetapi bukan berarti ketika aset kripto ini mengalami penurunan nilai atau mulai koreksi lantas investor atau trader dari kripto ini lantas akan pindah ke saham. Kenapa saya katakan tidak langsung akan pindah? Kenapa? Karena sebagian saya melihat bahwa sebagian besar daripada investor atau trader kripto ini posisinya masih pada di atas. Jadi saya rasa mereka masih posisinya masih ada floating loss sehingga belum bisa untuk keluar. Kalaupun ada yang akhirnya mengalihkan asetnya dari kripto ke saham pun sifatnya minimal. Jadi kalau ditanya ada dampaknya nggak ke pasar saham Indonesia, saya jawab bahwa dampaknya sangat minimal sekali karena posisinya investor trader ini posisinya harganya masih rata-rata masih pada di harga di atas ya. Ketika harga saham kripto turun, mereka kemungkinan besar tidak akan mau melakukan cut loss karena floating loss saya sudah jelas bukan angka belasan persen, dah pasti puluhan persen sebagian besar seperti itu. Jadi saya rasa dampaknya akan minimal sekali terhadap kenaikan transaksi di pasar saham Indonesia. Artinya penurunan harganya tidak serta-merta membuat investor dan juga trader kripto ini kemudian berpindah kembali ke pasar saham. Oke, selanjutnya Pak Wijen, The Fed kemudian menyebutkan bahwa laju inflasi saat ini dalam masa transisi. Nah, bagaimana kemudian pengaruhnya bagi keputusan investor dan juga indeks harga saham gabungan? Sebetulnya kan yang dikhawatirkan adalah ketika inflasi daripada US ini stabil dan terus meningkat begitu, artinya kan ada pertumbuhan ekonomi di situ. Yang dicermati oleh The Fed adalah apakah inflasi ini berlangsungnya sifatnya continue atau hanya temporary gitu ya. Kalau temporary artinya akan kembali lagi mengalami penurunan rate inflasinya gitu. Tetapi kalau saya melihat bahwa untuk kemudian hari atau beberapa bulan ke depan saya melihat tren dari kenaikan inflasi ini cenderung stabil di US. Artinya kita memang melihat bahwa ekonomi Amerika sudah mulai bertumbuh kok, sudah mulai bergerak. Dan ini juga terlihat dari jumlah penderita COVID Amerika yang terus-menerus turun ya. Apalagi dengan angka vaksinasi di Amerika yang terus-menerus naik gitu ya. Sudah rata-rata mungkin sudah hampir 40-50% sudah mulai divaksin semua. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah begini, kalau inflasi ini cenderung stabil, terus mengalami pertumbuhan gitu ya, kenaikan, ini kemungkinan besar The Fed akan berhenti mempertahankan suku bunga rendah, artinya akan menaikkan suku bunga gitu ya. Kalau ini menaikkan suku bunga, yang akan menjadi perhatian daripada investor adalah ada kemungkinan outflow lagi dari market Indonesia atau market Asia Pasifik lebih luasnya begitu untuk kembali lagi ke US. Karena selama ini dana-dana yang ada di Asia dan juga mungkin di Indonesia begitu sebagian besar dari dana-dana dari Amerika yang suku bunga rendah lalu pindah ke market Asia dan Indonesia seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh investor ya. Apakah nanti ke depan tren inflasi ini akan terus stabil seperti ini dan apakah The Fed akan menaikkan suku bunga? Kalau ia menaikkan suku bunga akan ada kemungkinan bahwa akan terjadi outflow dari negara-negara Asia Pasifik, sebagian akan kembali ke US lagi seperti itu. Oke, Pak Wijen, selanjutnya seperti apa saran dan juga rekomendasi Anda untuk saham-saham big cap seperti itu kalau kita melihat juga di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan kita? Jadi begini, kalau kita dari kacamata seorang elite wave user begitu ya, kita melihat bahwa level 5.700 sampai 5.750 ini level yang make sense untuk kita mulai starting accumulation ya, untuk melakukan pembelian kembali aset-aset di equity. Dan sekalipun kembali turun lagi ke bawah 57, ini sebenarnya adalah momentum. Kalau kita perhatikan ya, di luar sudah mulai banyak kekhawatiran daripada investor maupun dari media-media juga menyatakan bahwa banyak kekhawatiran lah yang menyebabkan IHSG katanya kembali terkoreksi. Tapi kalau kita melihat data historis ya, berulang kali ketika IHSG itu mengalami koreksi dan sudah koreksi cukup dalam, itu biasanya berita-berita jelek mulai bermunculan.
orang-orang mulai pada takut, fear-nya semakin besar. Nah, justru ketika ini terjadi, ini menjadi satu tanda, suatu indikasi bahwa ini akhir dari sebuah downtrend. Hal ini terjadi persis waktu di tahun 2020 bulan Maret lalu bulan September atau Oktober gitu ya. Kejadian sama. Setelah berita jelek banyak keluar, lalu banyak investor mulai takut, itu justru IHSG pelan-pelan mulai berbalik arah, mulai naik. Jadi yang saya sarankan ke teman-teman investor, udah ketika IHSG ke level 5.700 atau di bawah itu, mulailah lakukan akumulasi beli lagi secara bertahap di saham-saham yang punya fundamental bagus dan terutama sudah tertekan cukup jauh. Saya melihat dalam 1-2 bulan ke depan ini yang menarik untuk dicermati adalah saham-saham di sektor konsumer ya. Kita tahu Unilever sudah tertekan lama sekali, sekarang udah berada di 5.500-an, padahal sempat ke level 7.000. Artinya ini juga salah satu saham yang cukup menarik dicermati. Lalu Telco ini saham yang saya melihat sudah lama tertekan dan underperform begitu. Dan saya melihat tahun ini harusnya akan menjadi tahun yang cukup bagus untuk saham-saham telco. Jadi consumer good, lalu di telco begitu ya untuk jangka menengah. Lalu yang berikutnya ada di saham-saham di sektor trade ya. Sektor trade juga menarik seperti retail gitu ya, seperti Ramayana, lalu MAP gitu ya, lalu ada BPF, lalu ada United Tractor gitu ya. Ini juga saham-saham yang perlu dicermati oleh investor. Karena apa? Karena ketika kuartal kedua ini ekonomi sudah mulai dibuka ya, kita tahu bahwa mal yang tadinya dibatasi ketat sekarang sudah mulai tidak kurang pembatasannya, artinya sudah mulai renggang begitu ya. Nah, ini akan meningkatkan revenue lagi untuk industri-industri atau sektor yang bergerak di bidang retail. Jadi saya rasa tadi satu consumer good yang perlu dicermati, lalu sektor telco, lalu di sektor trade ya, trade terutama di pusat perbelanjaan seperti PPF, lalu Ramayana, lalu MAP seperti itu. Oke, secara spesifik Pak Wijen, untuk prediksi Anda bagi pergerakan indeks besok seperti apa? Untuk besok saya melihat masih ada peluang buat naik, tetapi naiknya akan lebih terbatas dibandingkan hari ini. Dengan resisten di 5850, yang kedua di level 5.900 ya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah kenaikan yang akan terjadi esok hari ini sifatnya masih kenaikan temporary ya, temporary rebound atau technical rebound, sehingga ada baiknya untuk trading cepat, trading pendek gitu ya. Atau kalau misalkan ada posisi-posisi saham-saham yang posisinya masih mulai floating loss, lalu sudah mulai pulih gitu ya, gunakan untuk melakukan sell on strength. Anda bisa lakukan buyback lagi ketika IHSG turun lagi ke bawah 5750. Karena harusnya minggu depan IHSG akan punya peluang besar untuk kembali lagi ke bawah 5750 seperti itu. Baik. Berarti untuk perdagangan besok indeks harga saham gabungan kita diprediksi akan bergerak di level 5.850 sampai dengan 5.900. Terima kasih Pak Wijen Pontus, CEO Kanaka Hita Solvera sudah bergabung bersama kami di Closing Market.